tiba dengan penuh ke sukacitaan, penuh keceriaan. Itu kan kalau nyanyi Ramadan tiba yang kayak gitu kan nggak mungkin dengan muka ditekuk gitu kan, kayak duit Sedih. lipat-lipat gitu kan, nggak mungkin gitu. Pasti dengan penuh keceriaan gitu. Ya, dengan penuh semangat gitu, dengan hati yang berbunga-bunga gitu kan. Itu penggambarannya seperti itu ketika kita menemui, memasuki bulan Ramadan dengan pemikiran, dengan mindset yang melihat bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh hiburan gitu. Aktivitas-aktivitas yang baru yang di dalam bulan Ramadan ada, tetapi di luar Ramadan enggak ada. Sebagaimana puasa di dalam bulan Ramadan itu kan wajib gitu ya. Wajib puasa di dalam bulan Ramadan. Nah, kalau di luar bulan Ramadan ada puasa-puasa. Yang sunnah ada, yang wajib juga kadang-kadang ada, tetapi bukan sebagaimana kewajiban berpuasa di dalam bulan Ramadan yang sebulan penuh tuh isinya. Setiap siang harinya itu ada kewajiban untuk berpuasa. Akan tetapi ketika kita masuk Ramadan dengan penuh keceriaan, kita lihat, wah, ini puasa gitu. Bukan dilihat sebagai suatu beban, melainkan sebagai suatu aktivitas yang menyenangkan, menggembirakan, bahkan melegakan. Itu alhamdulillah kita menemui puasa. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kewajiban berpuasa. Karena apa ya? Karena dari kemarin kita udah tahu puasa itu bukan sekedar kewajiban. Puasa itu banyak menyimpan. Nah, apa yang disimpan? Ya banyak. Berbagai macam hal yang menyenangkan, berbagai macam hal yang menggembirakan, yang memotivasi, yang membuat kita merasa butuh untuk berpuasa. Itu dari sisi puasanya saja, itu baru sisi puasanya, belum aktivitas yang lain-lainnya. Misalnya aktivitas yang di malam hari yang khas Ramadan itu adalah tarawih gitu. Sholat sunat tarawih. Begitu menyenangkannya sholat sunat tarawih itu, makanya masjid-masjid penuh. Isinya penuh, masjid, musola gitu. Nggak ada yang kosong. Hari-hari pertama bulan Ramadan nggak ada yang kosong itu. Membludak, membanjir itu sampai keluar masjid atau musola. Bahkan di berbagai tempat fasilitas umum seperti jalan gitu dipakai tuh. Kalau jalanan depan masjid waktu tarawih di hari-hari pertama ini, hari-hari awal Ramadan ini, kepake jalanan di depan masjid, itu udah sesuatu yang ya biasalah itu. Udah dianggap biasa itu. Karena memang antusiasnya orang memasuki bulan Ramadan itu luar biasa. Aktivitas sholat tarawih itu dipandang sebagai sesuatu yang membahagiakan, yang membanggakan. Bocah-bocah kalau di sholat tarawih dicari temennya, siapa nih yang nggak ada di sini, siapa nih, besok dicengin gitu, wah semalam kemana lu gitu, nggak kelihatan gitu kan. Kenapa? Karena mereka merasa sukacita, seneng gitu. Jadi justru kalau mereka tidak melakukannya, tidak melakukan aktivitas khas Ramadan itu jadi seperti terbebani. Itu ada semalam ada yang curhat di blog gitu, bilang tidak jadi sholat tarawih. Kenapa? Jadi dia agak telat gitu datang ke masjidnya. Jadi udah deket-deket isya nih, baru nyampe ke masjid. Belum sholat, belum azan isya, tapi udah deket-deket waktu isya. Nyampe ke masjid, jangankan mau masuk ke masjid gitu kan, ke halamannya aja dia nggak bisa masuk. Kenapa? Penuh orang, luar biasa, luber itu sampai keluar gitu kan.
waduh ini nggak ada tempat gitu kan. Sementara yang masjidnya memang lingkungannya seperti itu, nggak bisa banyak-banyak menggunakan nggak tersedia banyak space. Ya, jadilah dia pulang ke rumah dengan hati menyesal gitu. Ya ini gambarannya kira-kira seperti itu gitu, apa menyambut Ramadan dengan penuh keceriaan, aktivitas yang ada di dalam bulan Ramadan dipandang sebagai hal yang menyenangkan. Jadi nih Ramadan cerianya begitu tuh. Pokoknya kalau aktivitas Ramadan udah dipandang sebagai sesuatu hal yang menyenangkan, nah jadi tuh Ramadan ini jadi Ramadan ceria. Kalau di sini ada tambahannya, Ramadan ceria, keluarga bahagia. Nah, itu udah tagline kayak gitu tuh. Ya, betul juga sih kan kalau Ramadan udah ceria, keluarganya bahagia. Tidak memandang apa situasi atau kondisi ekonominya, tidak memandang situasi kondisi kesehatannya, tidak memandang status atau tingkatan sosial budayanya, enggak. Asal di dalam keluarga itu aktivitas Ramadan dipandang sebagai suatu hal yang menyenangkan, jadilah itu Ramadan itu ceria. Nah, keluarga yang mempunyai pandangan yang sama tentang aktivitas Ramadan, nah itu akan jadi keluarga yang bahagia. Coba aja dilihat. Itu masing-masing menjalani bulan Ramadannya dengan memandang bahwa aktivitas yang ada di dalam bulan Ramadan itu adalah aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, bahagia mereka. Itu nggak ada yang terbebani kan itu. Nah, apalagi yang bisa kita lihat dari Ramadan ceria ini, kewajiban dan anjuran atau kesunahan di dalam bulan Ramadan itu dipandang bukan sebagai suatu kesempitan, melainkan dipandang sebagai kesempatan. Paham kan ya? Jadi kadang kalau kita ditambahin kerjaan sama pimpinan dari instansi instansi tempat kita bertugas, itu ada tambahan kerjaan dari pimpinan gitu kan, kita kerjakan selesai gitu, pimpinan lihat dia seneng, itu ditambahin lagi kerjaan kita gitu kan, yang tadi udah selesai ditambahin lagi, berat nih kerjaan, makin lama makin numpuk gitu kan, ntar ujung-ujungnya kita ngedumel gitu kan. Iya kan, apa tuh, little little to me salary no up gitu kan, apa-apa segala-galanya mesti saya yang ngerjain gitu, padahal kesejahteraan nggak diperhatikan, gaji nggak naik-naik gitu misalnya ini cuma contoh, cuma apa, ilustrasi penggambaran aja ya. Kalau orang apa di dalam kehidupan sehari-hari itu suka begitu gitu, ada kewajiban, ada tambahan tugas, ada hal-hal baru yang mesti dilakukan, dianggap sebagai suatu kesempitan, sebagai suatu beban, sebagai sesuatu yang akan mengurangi kenikmatannya di dalam kehidupan itu. Dan tapi orang-orang yang sudah tahu bahwa Ramadan itu penuh dengan hiburan, dia lihat bahwa kewajiban, terus kesunahan-kesunahan, anjuran-anjuran yang ada, apalagi yang khas bulan Ramadan itu, khusus dalam bulan Ramadan ada situ, wah itu tidak dipandang sebagai suatu kesempitan, itu akan dilihat oleh dia sebagai suatu kesempatan emas malahan, sesuatu yang luar biasa ini kalau dia bisa meraih itu semua. Nah, dia akan mendapatkan segala macam hal yang dia idamkan dari dulu. Contohnya apa ya? Yang datang kewajiban untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan, dilaksanakan. Itu datang tambahan kerjaan, dilaksanakan. Ini mohon maaf ya, kalau mengambil contoh dari para sahabat itu luar biasa tuh. Luar biasa. Ini kan kalau menurut sejarahnya,
puasa dalam bulan Ramadan itu adalah kewajiban yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum Nabi hijrah belum diwajibkan untuk seluruh bulan Ramadan tuh. Jadi ayat ini nih, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, terus ya, urut-urutannya sampai 180 itu kisahnya menurut asbab nuzulnya pada tahun kedua Hijriah. Tuh. Nah, pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah ini pula, pada saat-saat pertama nih Ramadan diwajibkan berpuasa di dalamnya, pada saat yang sama, pada bulan yang sama itu juga tuh ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari Madinah mencegat kafilah dagang Abu Sufyan dari Mekah. Dilalah ya, kalau kita bilang qadarullah, ternyata begitu dikejar yang namanya kafilah dagang Abu Sufyan itu sudah mendengar kabar-kabar bahwa mereka itu mau dicegat. Tuh, jadi mereka menyingkir, mengambil jalur yang lebih jauh, nggak lewat dekat-dekat kota Madinah. Gitu. Mereka menyusur Laut Merah gitu. Jadi lebih jauh, memang jalannya agak memutar tapi aman, nggak diserbu. Nah, sebaliknya orang-orang Mekah, mereka mendengar kabar itu juga, mereka mau melindungi kafilah dagang mereka sekaligus. Nah, tadinya nih ya, sekaligus mereka mau memerangi kaum muslimin. Tapi kemudian mereka dengar kafilah dagangannya udah selamat, nah terus sebagian di antara mereka tuh ada yang mikir, kan tadi mau menyelamatkan kafilah dagangnya udah selamat, mereka udah lewat tepian Laut Merah, nggak bakalan kekejar, ngapain lagi kita pergi ke Madinah, ngapain lagi kita mesti perang gitu kan. Tapi ada yang ngompor-ngomporin, kalau yang orang-orang di Madinah itu nggak ditumpas dari sekarang, nanti mereka makin besar gitu kan. Jadilah akhirnya tuh berangkat tuh pasukan dari Mekah, berangkat ke Madinah mau berperang, ketemu di daerah Sumur Badar. Padahal kaum muslimin dalam keadaan apa? Puasa pertama itu. Kewajiban puasa yang pertama. Itu. Ini jadi sesuatu yang luar biasa buat kaum muslimin. Ujiannya bertubi-tubi itu. Bukan hanya mereka berada di dalam bulan puasa. Nah, kalau yang memang lagi awal-awalnya puasa kan mereka seneng gitu kan, kayak dapat mainan baru gitu. Kita dapat mainan baru kan, bocah-bocah melihat dapat mainan baru kan senang banget gitu kan, dioprek terus gitu kan. Ini baru dapat perintah baru gitu untuk puasa, wah ini kan baru banget gitu kan. Wah, lagi senang-senangnya puasa, mereka itu ada perintah untuk perang. Perang Badar, luar biasa kan. Jadi bagaimana ceritanya, bagaimana caranya supaya mereka bisa memandang semua ini sebagai suatu yang bukan suatu beban, bukan suatu kesempitan, melainkan suatu kesempatan. Nah, itu mereka tahu di dalam perintah-perintah Allah, mereka tahu di dalam Ramadan ada banyak hiburan, mereka tahu di dalam perintah Allah, baik itu berupa kewajiban maupun kesunahan, ada banyak hal-hal yang akan mereka peroleh, ada banyak manfaat, ada banyak ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tenang. Perang nih. Ayo perang, disuruhnya dari Allah ini kok. Tapi kita nggak punya persenjataan lengkap kan, kita tadinya cuma mau menghadang kafilah dagang. Yang kita hadapin pasukan perang lengkap loh. Biarin aja. Allah yang perintah. Emangnya Allah nggak tahu kita nggak punya senjata lengkap? Emangnya Allah nggak tahu kita cuma sedikit jumlah pasukannya? Emangnya Allah nggak tahu sebagian dari kita ini bukannya prajurit, cuman pedagang, cuman petani? Emang Allah nggak tahu itu?
Allah tahu, tapi tetap Allah perintahkan untuk perang. Yakin orang-orang mukmin itu, yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pasti banyak manfaatnya, pasti benar, pasti baik. Tinggal dijalani. Tuh, orang mukmin begitu. Jadi Ramadan mereka tetap ceria meskipun harus perang gitu kan. Harus menghadapi musuh yang dari apa? Dari perhitungan di atas kertas saja itu mereka bakalannya menang tuh gitu. Jumlah persenjataan menang, jumlah prajurit menang gitu kan. Dari pengalaman menang, dari kepemimpinan, banyak mereka pemimpin-pemimpin apa panglima-panglima perang di antara mereka banyak. Sementara lawannya ya kaum muslimin sebagian ya pedagang, sebagian ya petani. Seperti itu. Tapi apakah terus menyebabkan kaum muslimin itu berkecil hati, menjadikan mereka itu mundur gitu, ketakutan gitu? Enggak banget gitu kan. Bukan kaum mukminin kalau begitu ceritanya. Kaum mukminin tuh ya yang seperti itu tuh dikasih kewajiban untuk berpuasa, puasa. Kasih kewajiban untuk berperang, ya maju perang gitu kan. Oh, kalau perang boleh nggak puasa? Ya boleh kan ada ininya, ada ayatnya. Wa in kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu lagi sakit parah atau dalam perjalanan, itu perang itu adalah perjalanan yang sebaik-baiknya perjalanan, apa jihad fisabilillah disebutnya, bukan sekedar safar biasa. Itu tingkatannya udah paling tinggi, makanya ya udah gitu apa namanya siap untuk melakukan apapun yang diperintah, siap untuk memberikan yang terbaik dengan penuh kesukacitaan. Orang kan kalau kita mati, Pak. Itu dia yang dicari. Orang itu bulan Ramadan. Orang meninggal bulan Ramadan, mulia dia. Kenapa? Lah, pintu-pintu neraka lagi ditutup, pintu-pintu surga lagi dibuka. Wow, kesempatan kan. Apalagi dia meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Double-double ininya. Kalau istilah kita sekarang menang banyak gitu. Luar biasa. Ini yang ditunggu, itu yang dicari. Orang-orang mukmin kan begitu ceritanya. Nah, berkaca dari itu ya kita bisa lihat juga gitu bahwa Ramadan ini sama nih sekarang. Ramadan ini sama. Tuntutan puasanya sama gitu kan. Nanti kesunahan malam taruh sama gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Cuman kita itu cuman nggak ada perintah perang Badar aja gitu kan. Bedanya sedikit tuh. Sedikit di dalam teori, tetapi secara praktek jadi banyak banget kan sebenarnya. Sekarang kita ini berikan yang terbaik dalam puasa kita ini. Nah, dulu sahabat-sahabat sudah memberikan yang terbaik, memberikan contoh terbaik buat kita kan. Mereka bisa ngasih itu, mereka bisa lakukan itu, mereka bisa terima itu, mereka bisa pandang itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka, menggembirakan, membanggakan. Itu Ahlul Badar itu kan udah terkenal, udah dapat jaminan itu. Ahlul Badar dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukannya dari saya, bukannya dari ahli sejarah, bukannya dari panitia 17 Agustus, bukan. Allah sendiri yang ngasih itu jaminan. Nah, itu luar biasa. Makanya pelajaran dari situ, contoh yang diberikan oleh para sahabat seperti itu, lihat, pelajari. Kalau sekarang bilang ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, tinggal sekarang kita di modifikasinya gimana nih, bagaimana menerjemahkan semangat para sahabat ketika mereka berperang melawan musuh di zaman sekarang yang kita tidak dalam keadaan berperang melawan musuh gitu kan. Tetapi memang ada banyak tugas di depan mata kita, ada banyak
apa nih, bukan pekerjaannya sebenarnya, kesempatan kita melihatnya. Ada banyak kesempatan untuk menjadikan diri kita ini lebih bermanfaat, lebih memiliki arti. Sehingga nantinya begitu kita berusaha untuk memenuhi target-target kita di dalam bulan Ramadan, nah akan tercapai hal-hal yang memang tadinya juga memang sebenarnya tidak masuk di dalam target. Kenapa? Ya, bulan Ramadan ini penuh rahmat, penuh kebaikan, penuh dengan hiburan-hiburan buat kaum mukminin. Jadi itu yang kita kejar, itu yang kita laksanakan. Makanya mulai dari sekarang ini pasang targetnya itu yang awal-awal adalah Ramadan ceria. Satu Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keceriaan, bulan yang penuh dengan kegembiraan, bulan yang penuh dengan kebanggaan, bulan yang penuh dengan prestasi yang bikin kita, keluarga kita, teman-teman kita semuanya bangga. Makanya ini yang mesti mesti dimasukkan ke dalam mindset kita. Ramadannya itu Ramadan ceria. Aktivitasnya itu semuanya adalah kesempatan bukan kesempitan. Nah, itu. Terus gimana nih Pak? Nanti biasanya ada kan awal-awal semangat nih. Membludak tuh jamaah masjid sampai luber-luber keluar-keluar gitu kan, sampai jalanan ditutup segala macam. Paling tahan seminggu Pak. Ntar udah 10 hari ke sono menyusut. Nah, istilah para DKM bilang katanya masjid saya ada kemajuan gitu kan. Jamaah sholatnya itu makin lama makin maju, dari sekian puluh soft menjadi tinggal berapa belas soft, sampai tinggal ntar ujung-ujungnya beberapa soft saja. Itu suatu hal yang biasa gitu. Jadi rupanya rutinitas yang dijalankan selama beberapa waktu itu membuat atau menimbulkan kebosanan tertentu di dalam diri kita gitu. Nah ini yang mesti mesti dihadapi. Fenomenanya benar ada seperti itu, akan tetapi apakah harus seperti itu? Ya enggak juga. Karena yang idealnya bukan seperti itu. Kan idealnya adalah Ramadan ceria, di awal sampai akhir kita melihat semua aktivitas Ramadan sebagai suatu kesempatan. Kesempatan untuk menjadi terkenal di langit. Terkenal di langit gimana caranya? Ya, orang yang banyak amalnya kan terkenal di langit. Gitu. Dibicarakan malaikat saling si Anu, si Fulan bin Fulan, sodakohnya luar biasa gitu kan. Si Fulan bin Fulan, sholatnya luar biasa. Si Fulan bin Fulan, salah sekarang pakai Fulanah ya, Fulanah binti Fulan gitu kan. Tilawahnya luar biasa. Itu semua aktivitas-aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan, bahkan yang bukan ibadah mahdoh saja dilakukan dengan penuh kesadaran tentang hikmah serta tata aturannya, bisa menjadi ibadah nilainya. Ini bisa kita bicarakan di dalam pertemuan berikutnya, karena sudah jam 1, teman-teman yang lagi kerja nih insya Allah sebentar lagi udah mau masuk lagi kerjanya, silahkan dihadapi pekerjaannya itu dengan penuh keceriaan, penuh kegembiraan. Ini adalah bagian dari hiburan yang Allah berikan untuk kita. Yang namanya pekerjaan itu nanti akan ada ganjarannya, ada imbalannya, baik itu secara duniawi maupun ukhrawi. Bagaimana kita menghadapi yang namanya rutinitas yang menimbulkan kebosanan. Nah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini cukup untuk menambah motivasi kita di dalam menjalani Ramadan kita.
Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Mari kita tutup pertemuan siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.